Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal baital harama mathabatan linnasi wa amna wa amarna an nattakhidha min maqami Ibrahim musalla. Ahmaduhu subhanahu alladhi a'azza dinal Islam bima syara'a min qawanin wa ahkam wa amara khalilahu Ibrahim alaihi salam an yu'assisal baital haram ala hay'ati faridatin nizam. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام الذي اختار للبيت أشرف مقام وطهره من الشرك والأثام وحرر أهله من عبادة الأصنام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من حج وخير من اعتمر وطلب الغفران. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا واتقوا الله يا عباد الله فإن التقوى هو خير الزاد وإن التقوى هو وصية الله wasiyatullah alal ibad minal awwalin wal akhirin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu maupun kepada umat yang sekarang agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa adalah pesan yang termulia, pesan yang teragung, sampai Allah secara khusus memberikan atau menurunkan ayat dan firman-Nya kepada orang-orang yang berangkat haji. Mereka dipesan untuk berbekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang termulia bagi perjalanan haji adalah bekal yang cukup, az-zadu war-rahilah. Bekalnya dan kendaraannya cukup mengantarkan mereka kepada ibadah haji. Bekal yang cukup dari kendaraan dan keuangan tidak cukup jika tidak dibekali dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang semasa di dunia, kemudian nanti masuk ke alam kubur, yaitu alam barzakh, lalu hari kebangkitan yang beribu-ribu tahun lamanya. Perbekalan yang sangat diharapkan dan bisa menjamin an-najah, kemuliaan, al-fauz, keberuntungan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Maka ingatkan diri kita, keluarga kita, teman kita, jamaah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari-hari 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Disebut ayyamul hajj, hari-hari untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sepantasnya bagi kita untuk memahami, mendengar paling tidak apa hikmah dan apa pahala serta faedah ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, haji adalah salah satu rukun Islam. Haji adalah penentu kesempurnaan Islam seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Islam ibarat bangunan. Bangunan itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah kokoh dan kuat kecuali dengan 5 yang harus dijaga.
5 rukun Islam harus dijaga. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga itaiz zakah, mendatangkan zakat. Yang berikutnya adalah wasami Ramadan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi yang memiliki kemampuan, bekal dan kendaraannya siap untuk melaksanakan haji, lalu dia tidak percaya dengan kewajiban haji, lalu dia menentang kewajiban haji dan dia sengaja tidak melaksanakan haji, maka rukun Islam yang kelima menjadi batal. Berarti Islamnya tidak tegak, berarti Islamnya roboh, hancur, dan dia menjadi orang yang keluar dari Islam. Dia menjadi orang kafir dan murtad dari agama Islam. Wal-iyadu billah. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban haji bagi setiap manusia yang mampu untuk melaksanakannya, supaya dikerjakan dengan ikhlas, dengan lillah, menunaikan kewajiban dari Allah. Wa man kafar, siapa yang mengkufuri kewajiban ibadah haji, dia tidak percaya, dia menentang kewajiban haji, lalu sengaja meninggalkan haji sampai mati belum haji, fa innallaha ghaniyyun, faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang kafir seperti demikian itu. Itu firman Allah. Jadi hikmah pertama yang perlu kita hayati dari ibadah haji, ibadah haji adalah penentu kesempurnaan Islam kita. Maka laksanakan, usahakan bagi yang mampu segera melaksanakannya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, rangkaian ibadah haji, tata cara ibadah haji, tahapan-tahapan dari pekerjaan haji semuanya hikmahnya adalah untuk menegakkan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwah wal liiqamati dzikrillah." Rasulullah memberikan gambaran, sesungguhnya pekerjaan haji diantaranya adalah melempar tugu dengan 7 buah kerikil dalam setiap melempar sebuah tugu. 3 tugu ada 21 kerikil. Kelihatannya dia berjalan membawa kerikil, seakan dia bermain-main melemparkan kerikil. Tapi sebenarnya kata Rasulullah, pekerjaan itu adalah ditujukan untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sa'i di antara Safa Marwah. Beliau memberikan gambaran, sa'i itu adalah berjalan cepat, seakan kita jogging, seakan kita berjalan biasa di mazahir, di dalam pandangan mata kita. Tapi sebenarnya itu ditujukan untuk menegakkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat Baitullah lalu ada syariat tawaf. Tawaf adalah berjalan. Bagi yang tawaf qudum, lari, berlari 3 putaran penuh, kemudian berjalan biasa 4 putaran berikutnya, seakan berjalan memutari sebuah bangunan. Itu bukan hanya sekedar berjalan biasa kata Rasulullah, tapi itu adalah berjalan yang berupa ibadah, ibadah kepada Allah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, agar kita bertadallul. Bagi orang yang haji diharapkan dia tawadhu dan tadallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina, merasa lemah, merasa menjadi hamba yang tidak punya kemuliaan apapun di depan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diekspresikan, digambarkan dari pakaian
yang dipakai oleh orang yang haji, yaitu pakaian ihram. Hanya 2 lembar pakaian, atas dan bawah berwarna putih, tanpa pakaian dalam, tanpa pakaian luar. Apa yang dimaksud? Apa hikmah yang demikian itu? Semuanya datang kepada Allah, lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Dia akan masuk ke dalam bumi dengan 2 lembar pakaian kain putih bernama kain kafan, dan besok menghadap Allah kembali lagi tidak berpakaian. Itulah hakikat dari hamba Allah yang harus bertadallul, bertawadu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam dirinya kesombongan, tidak ada dalam dirinya kecongkakan. Semua hamba Allah sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hikmah dari melaksanakan ibadah haji adalah menyatakan tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu tergambar dalam bacaan talbiyah. Talbiyah yang wajib dibaca oleh orang yang sedang haji maupun umrah, dimanapun dia, keadaan apapun dia. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ketika mereka membaca talbiyah, mereka membaca dengan suara yang tinggi dan tidak berhenti sampai suara mereka habis. Apa itu yang dimaksud? Itu adalah pernyataan keikhlasan, pernyataan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, iya ya Allah, aku mendatangi undangan Engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tiada sekutu, tiada yang menyamai Engkau ya Allah. Labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Bertauhid adalah tujuan utama dari beribadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuktikan di mana di antara kita yang melaksanakan ibadah haji tujuannya hanya keduniaan, yaitu ingin membangun relasi, ingin membangun kerjasama, ingin mencari teman, atau bahkan ingin mencari keduniaan saja. Allah memberikan gambaran dalam ayat-ayat haji. Allah berfirman, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, sebagian dari manusia yang haji, mereka datang hanya minta keduniaan kepada Allah. Man yaqulu rabbana atina fid dunya, mereka hanya minta keduniaan. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, lunasi hutang saya. Ya Allah, tinggikan pangkat saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya yang diminta hanya keduniaan. Mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang hanya datang melaksanakan haji bertujuan yang demikian itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di sisi Allah nanti. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian dari mereka yang berangkat ibadah haji, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan, kesuksesan di dalam dunia. Wa fil akhirati hasanah, begitu pula di hadapan Allah di akhirat mendapatkan kebaikan. Wa qina adzabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Kata Allah dalam penutup ayat ini, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka pasti mendapatkan pahala balasan kebaikan dari apa yang telah mereka perbuat, dari kebaikan-kebaikan mereka amalkan, yaitu ibadah haji khususnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat menghitungnya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah, tidak ada yang terbuang dari amal ibadah yang diamalkan khususnya oleh orang-orang yang haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu agungnya ibadah haji, begitu sempurnanya pahala ibadah haji jika dilaksanakan dengan sempurna. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, rezeki yang halal, yang banyak bisa melaksanakan ibadah haji. Pahala yang akan didapatkan oleh orang yang haji diantaranya adalah haji akan melebur pengampunan, akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa, melebur dari dosa-dosa. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang haji falam yarfus, lalu dia tidak rafas, dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat rafas seperti menjima istri dan lain sebagainya, walam yafsuk, dan dia tidak fasik, tidak melakukan pelanggaran, raja'a ka yaumi waladathu ummu, maka dia akan kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia akan bersih dari dosa-dosa. Yang kedua, haji terutama bagi muslimat, bagi para wanita, disebut sebagai jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad?" Apakah wanita boleh berjihad? Adakah jenis jihad untuk para wanita berperang? Qala na'am. Rasulullah menjawab, "Iya, alaihinna jihadun la qitala fi." Mereka punya kewajiban berjihad, tapi di dalam jihad para wanita tidak ada peperangan. Apa itu al-hajj wal umrah? Haji dan umrah. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa haji dan umrah seperti jihad, itu menunjukkan pahala yang berlimpah akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa orang yang haji adalah orang yang mulia karena mendatangi panggilan Allah. Rasulullah menyatakan mereka adalah tamu Allah. Al-ghazi wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Kenapa dikatakan tamu? Karena mereka dipanggil oleh Allah, lalu mereka menerima panggilan Allah. Mereka mau mendatangi tempat yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, meninggalkan keluarga. Mereka bersemangat untuk melaksanakan karena mereka menjadi tamu Allah yang agung. Apa kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Wasa'aluhu fa'atahum. Kata Rasulullah, mereka mohon kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkan dan memberi permintaan mereka. Maka jangan lupa, walaupun keluarga kita sudah ada di Makkah Mukarramah, jangan lupa untuk minta kepada mereka agar jangan lupa mendoakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ada sahabatnya, contohnya Khalifah Umar, beliau akan melaksanakan umrah. Rasulullah berpesan, "Ya ukhayya, wahai saudara mudaku," kata Rasulullah, "la tansana bidu'aik." Jangan pernah lupa kamu kepada kami untuk selalu mendoakan kami. Jika Rasulullah percaya mustajabnya doa orang yang haji, tentunya kita akan percaya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Yang terakhir, ibadah haji berpahala yang sangat besar, jaminan surga untuk orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah haji dengan haji mabrur.
al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah kemudian dilanjutkan umrah berikutnya adalah pelebur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji yang disempurnakan, haji yang mabrur, dilaksanakan dengan sesuai dengan sunnah dan penuh dengan keikhlasan. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi amal ibadah haji tersebut kecuali surga. Adakah pahala yang di atas surga? Tidak akan pernah mendapati pahala di atas surga. Surga adalah tempat yang kekal abadi, hidup selama-lamanya. Balasan kebaikan ada di sana, segala bentuk kesenangan ada di sana. Manusia, hamba Allah, jika dimasukkan ke dalam surganya, maka mendapat ridha Allah, mendapatkan pengampunan. Dia akan tenang terus, tidak pernah susah, akan muda terus, tidak pernah tua, sehat terus, tidak pernah sakit, hidup selama-lamanya dalam kesenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan pengampunan serta jaminan surganya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah kalian bersalawat dan bersalam mendoakan selamat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammad صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار والخلق الأكمل وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرامك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لنا إماما عادلا رفيقا لرعاياته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.